Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak. Hari ini Bapak akan menerangkan tentang tekanan, masih di bab tekanan, yang fokus kita pada materi hukum Pascal dan hukum Archimedes. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang hukum Pascal dulu. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, hukum Pascal sendiri ini ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Jadi, di hukum Pascal di sini itu ada zat cair yang berada pada ruang tertutup. Misalkan kita memasukkan air pada botol atau tabung gitu. Nah, kita tekan di ujungnya itu, kita tekan dengan menggunakan alas yang untuk menekan airnya itu. Jadi tekanan itu akan membuat zat cair akan mengalir ke segala arah, jadi tidak bisa kemana-mana, maka air akan tetap di situ. Jadi prinsip di sini itu sebuah tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke skala dengan sama besar. Jadi semisal kalau di situ ada lubang kecil, kalau kita tekan zat cairnya itu, maka airnya akan keluar lewat lubang itu. Oke ya. Selanjutnya, penerapannya hukum Pascal sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama dongkrak hidrolik, ya, dongkraknya di sini. Pada dongkrak hidrolik, dongkraknya. Untuk biasanya kalau kita mau mengganti ban mobil yang rusak, jadi kita menggunakan dongkrak biar bisa mengangkat mobilnya itu ya, dan mengganti ban mobilnya. Terus mesin hidrolik pengangkat mobil, biasanya untuk itu mesin buat nyuci mobil, tempat-tempat nyuci mobil. Nah di sini, jadi mobilnya bisa diangkat ke atas dan bisa membersihkan di bawahnya mobil di sini ya. Oke, terus selanjutnya rem hidrolik yang biasanya pada motor ya. Nah di situ ada tempat di sini ya. Ini kalau airnya kurang, jadi remnya blong. Jadi sering-seringnya kita ngecek di sini, lihat apakah airnya masih ada apa mau habis ya. Nah prinsipnya di sini. Terus piston hidrolik pada ekskavator itu keruk ya, biasanya kita panggil keruk. Di sini dia menggunakan juga hukum Pascal. Terus tensimeter juga menggunakan hukum Pascal. Nah, fungsinya sendiri itu pasti keseluruhan di sini mengangkat beban berat hanya dengan gaya yang kecil. Oke. Rumus hukum Pascal sendiri yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F di sini itu gaya. F1 berarti gaya pada penampang pertama. Terus F2 gaya pada penampang kedua. Satuannya Newton. F gaya, satuannya Newton semua ya. A1 luas permukaan bidang pertama meter kuadrat, dan A2 luas permukaan bidang kedua meter kuadrat. Oke, jadi misal gini, di sini ada penampang, di sini nah ini untuk A-nya. A di sini ini ya, A1, terus A2. Nah, A itu ini ya, luas permukaannya. Berarti kan lingkaran di sini luas.
luas lingkaran. Ya, pakai luas lingkaran. Permukaannya apa? Permukaan lingkaran berarti luas lingkaran. F-nya apa? Nah, di sini gayanya. Gaya untuk menekan ini, di sini ada mobil. Nah, gayanya berapa? Untuk ngangkat mobilnya. Oke ya. Selanjutnya, jadi gini, misal ini piston ya, ini luas permukaannya ini itu 1 meter kuadrat dengan gaya 10 Newton kuadrat. Di sini dia 2 kalinya ya, 2 kalinya, ini luasnya 2 meter kuadrat, maka gaya yang dihasilkan itu 20.000 Newton. Jadi 10.000 Newton di sini, maka kalau kita tekan ke sini, maka akan menjadi 20.000 Newton. Jadi gaya yang kita hasilkan, yang kita keluarkan kecil, yang kita hasilkan besar. Oke ya. Contoh di sini, berapa gaya yang dibutuhkan orang F1 untuk dapat menaikkan mobil tersebut? Ini ada orang yang mau memberikan gaya kepada di sini ya. Ini F1 orangnya, A1 itu luas permukaan, luas dari ini permukaan ini yaitu lingkaran, yaitu 50 cm kuadrat. A2-nya itu 4.000 cm kuadrat, F2-nya itu 16.000 Newton. Nah, berapakah F1-nya yang dibutuhkan orangnya itu untuk menaikkan mobil? Oke, kita cari yang pertama, yang diketahui apa? F2-nya yaitu 16.000 Newton. A1-nya, A1 di sini ya, yaitu 50 cm kuadrat. Kita rubah ke meter kuadrat menjadi 0,005 cm, rubah ke meter ya, ini kuadrat. Terus A2 yaitu 4000 cm kuadrat, kita rubah ke meter jadinya 0,4 meter kuadrat. Oke, selanjutnya yang ditanya apa? F1-nya. F1-nya yang di sini yang ditanya. Berapa gaya? Nah, berapa gaya berarti kan di sininya. Yang dibutuhkan orang yaitu F1. Oke, ada yang tanya. Terus kita masukkan ke rumusnya yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi kita masukkan A1-nya tadi 0,005 sama dengan F2-nya itu 16.000 dibagi dengan A2-nya yaitu 0,4. Kita bagi dulu 16.000 dibagi 0,4 yaitu 40.000. Terus selanjutnya ini pembagian, pindah ke sini jadinya perkalian, jadinya ini ya 40.000 dikali 0,005 jadi hasilnya 200 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan oleh orang itu untuk menaikkan mobil ini itu dengan gaya 200 Newton. Oke ya. Jadi 200 Newton bisa menaikkan mobil sebesar 16.000 Newton. Oke. Selanjutnya kita membahas hukum Archimedes. Nah, ini wajah dari penemunya yaitu Archimedes tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Oke. Sejarahnya hukum Archimedes. Nah, berawal dari Raja Euron, dia menciptakan sebuah mahkota baru ya. Tapi dia ragu dengan mahkotanya. Jadi mahkotanya itu terbuat dari emas. Dia ragu apakah mahkota tersebut terbuat dari emas asli atau tidak. Jadi dia memerintahkan si Archimedes untuk membuktikan apakah mahkotanya itu asli, emas asli, atau ada campuran. Nah, dengan satu syarat yaitu tidak merusak dari
mahkotanya itu. Jadi pada saat Archimedes mandi, dia memikirkan gelembung dari air itu naik ke atas. Keesokan harinya dia membuktikan dengan membandingkan mahkotanya yang terbuat dari emas dengan koin emas asli yang dicemplungkan pada air. Nah, dengan beratnya yang sama ya. Jadi dicemplungkan di sini. Jadi kalau semisal sama, berarti emas itu emas dari mahkotanya itu asli. Tapi kalau berbeda berarti ada campuran bahan yang lain. Nah, inilah ketemunya hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes sendiri itu berbunyi, jika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas, gaya apung, sebesar berat zat cair tersebut. Jadi, semua benda walaupun itu sebagian atau seluruhnya kecelup di air, pasti mendapatkan gaya ke atas, yaitu gaya apung. Nah, rumusnya apa? FA sama dengan Rho G V. Rho kali G kali V. FA di sini gaya apung, satuannya Newton. Rho di sini massa jenis benda, kilogram per meter kubik. Gravitasi, G, gravitasi, percepatan gravitasi, itu meter per sekon kuadrat. V di sini volumenya meter pangkat 3, meter kubik. Kita tahu gravitasi G itu bernilai ya biasanya itu 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 ya meter per sekon kuadrat. Nah, oke. Nah, massa jenis sendiri itu dari mana? Rho sama dengan M per V. Ya, Rho sama dengan M per V. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. M itu massa kilogram dan V itu volume meter kubik. Oke. Terdapat 3 keadaan benda dalam hukum Archimedes. Coba kita lihat di sini ada keadaan pertama, keadaan kedua, dan keadaan ketiga. Ya. Keadaan pertama yaitu terapung. Dia berada pada posisi di atas, yaitu massa jenis benda. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cair. Ya, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cair, maka dia terapung. Terus yang keadaan kedua itu melayang. Massa jenis benda itu sama dengan massa jenis cair. Ya, massa jenis zat cairnya itu. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, maka dia melayang. Yang keadaan ketiga yaitu tenggelam. Itu keadaan saat apa? Massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis cair. Oke ya, ini menggunakan massa jenis. Jadi yang pertama itu massa jenis benda kalau terapung, massa jenisnya benda itu lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka dia terapung. Kalau yang melayang, massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cairnya, maka dia melayang. Posisinya antara di tengah ya, dia posisinya di tengah antara terapung sama tenggelam. Posisi yang bawah tenggelam itu pas massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Oke, ini kalau pakai massa jenis. Yang satunya itu menggunakan gaya dan berat benda. Ya, gaya sama berat benda. Gaya apung ini sama berat bendanya, berat dari bendanya. Jadi yang pertama posisi terapung itu gaya
gayanya lebih besar daripada beratnya. Gayanya lebih besar dibanding berat dari bendanya itu. Posisi melayang itu gaya ke atasnya itu sama dengan berat bendanya. Posisi tenggelam itu gaya ke atasnya lebih kecil dibanding berat benda, ya. Kalau pakai massa jenis di sini, massa jenis benda lebih, kalau terapung massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, sama ini. Kalau pakai gaya ke atas lebih besar dari berat benda, ya. Kalau melayang sama-sama, ya, sama dengan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, atau gaya ke atas sama dengan berat benda. Posisi yang terakhir itu tenggelam, yaitu kalau pakai massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kalau pakai gaya itu gaya ke atas lebih kecil dari berat benda. Alat-alat yang pakai prinsip kerjanya menggunakan hukum Archimedes. Yang pertama, hygrometer. Ya, ini seperti ini alatnya. Ini tabung uapnya yang bagian atas, terus di sini ada bola kosong, raksa dalam tandon, ya, di sini dimasukkan kepada ini. Ada bola karet, di sini terdapat asamnya, dicelupkan. Jadi inilah hidrometer, ya, bukan hygrometer, hidrometer seperti ini. Terus jembatan ponton. Jembatan biasanya menggunakan tabung-tabung drum, ya, tabung-tabung drum. Ini tabung-tabungnya disusun rapi, terus dikasih triplek. Nah, selanjutnya galangan kapal seperti ini. Biasanya biar bisa memperbaiki kapal kapalnya tidak perlu dibawa ke daratan, jadi tetap di lautan, kapalnya bisa diperbaiki. Nah, di sini kapalnya bisa naik. Kenapa? Di sini airnya dibuang, jadi massa jenisnya kecil, dia akan naik. Sini pun juga dia akan terapung, massa jenisnya, maka dia akan terapung. Sini pun juga. Terus ada juga balon udara, ya, balon udara. Massa jenis zat cairnya itu lebih kecil, lebih ringan dibanding udara, jadi balon udaranya bisa naik. Terus kapal laut, kapal selam. Ini pun juga bentuk kapalnya berupa cekungan, sehingga berat kapal laut yang tenggelam di lautan akan mendapat gaya ke atas, ya. Kalau kita lihat sendiri, bahan-bahan dari kapal selam itu kan berat semua, kan. Nah, kenapa kok bisa kapal selam, kapal laut, kapal selam kok bisa mengapung di lautan? Ya, karena di sini posisi di sini dia bentuknya cekungan, di dalamnya kan masih ada udara, jadi massa jenis udaranya kecil dibanding airnya, maka dia melayang, ya. Kalau kapal selam bisa melayang, tenggelam, terapung, gitu, ya. Kapal laut bisa terapung, bisa melayang pun juga bisa. Pas saat bocor dia akan turun, semakin banyak air masuk maka dia akan tenggelam. Oke, seperti itu. Contohnya, sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah gaya ke atas yang dialami batu tersebut? Oke. Yang pertama, volumenya, ya, volumenya itu 1 meter kubik. Terus rho-nya dari mana? Massa jenis ini, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Terus G-nya, gravitasinya di sini diutarakan, yaitu 10 meter per sekon kuadrat.
Yang ditanya apa? Yang ditanya FA-nya, gaya ke atas yang dialami batu di sini ya. Terus kita pakai rumusnya, itu FA sama dengan Rho kali G kali V. Kita masukin secara langsung karena satuannya sudah sama. Rho-nya bernilai 1000, G-nya bernilai 10, V-nya bernilai 1. Kalau kita kalikan hasilnya 10.000 Newton. Jadi gaya ke atas yang dialami oleh batu tersebut itu 10.000 Newton. Ya. Tugas untuk kalian, silakan buka LKS IPA yang kelas 8 yang sudah dibagikan. Kerjakan latihan soal pada halaman 12 nomor 1 sampai 3 dan halaman 13 dari nomor 1 sampai 3 menggunakan cara penyelesaian dan taruh pada buku tugas. Jangan lupa beri nama dan kelas. Yang bisa online silakan foto jawabannya dan kirim WA Bapak yang nomor satunya yaitu 0895 3911 10509. Yang ini ya, pakai nomor WA yang ini, jangan pakai WA Bapak yang satunya. Jadi nilai-nilai kalau nggak masuk ke nomor ini ya saya nggak bisa menilai, biar tugas-tugas kalian menjadi satu. Terakhir pengumpulan hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 jam 23 malam ya. Yang offline silakan salin pada kertas. Jadi sudah dikerjakan di buku, terus salin pada kertas. Kasihkan lewat koordinator kelas dan koordinator kelasnya mengumpulkan ke kantor ya, biar nilainya segera saya berikan. Jadi saya koreksi dan bisa memberikan nilai kepada hasil tugas kalian. Terakhir pengumpulan Kamis tanggal 28 Januari 2021 sebelum jam 1, atau kalau semisal di kantor masih ada orang, silakan kasihkan ke orang di situ, guru ya, ke Pak Nur atau ke Pak Lut ya, silakan, atau guru-guru yang lain. Jangan kepada orang yang lain, tukang atau siapa, jangan, tapi kasihkan orang-orang pihak kantor. Oke ya. Terima kasih. Jika masih kebingungan atau ada pertanyaan, silakan komen pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.